pajak, Om Swastiastu. Berjumpa lagi di podcast Kecap, keseruan cerita pajak di YouTube channel Kanwil DJP Bali bersama saya Ika yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Apa kabarnya nih para semoton pajak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun keadaan sekarang sudah semakin membaik ya. Harapan kami para semoton pajak tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol 5M, dan bagi yang belum vaksin jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Nah, di episode kita kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu yang sangat istimewa. Siapakah dia? Ada penasaran bukan? Langsung saja kita ajak narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ika atas waktunya. Om Swastiastu. Halo semoton pajak, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih atas undangannya untuk acara podcast kali ini. Senang rasanya bisa hadir nih Mbak di acara podcast Kecak kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya Rara Supriyani Tias, biasa dipanggil Raras. Saya adalah asisten penyuluh KPP Pratama Denpasar Barat. Oke, halo Mbak Rara, selamat datang di podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Jadi Mbak, di podcast ini kita mencoba membuat cerita pajak yang lebih seru untuk ditonton semoton pajak dan lebih enak gitu untuk didengar. Nah, tadi kan kita sudah membuka dengan salam sehat, karena memang kan cuaca belakangan ini cukup ekstrim ya Mbak Raras. Terkadang panas, tiba-tiba mendung, tiba-tiba juga hujan deras. Jadi memang kita dan para semoton pajak juga harus senantiasa menjaga kesehatan dengan baik agar bisa melaksanakan aktivitas kita juga dengan lancar ya Mbak Raras. Iya, betul Mbak Ika. Kadang kan kita sering kesal sendiri karena tiba-tiba hujan padahal kita belum sampai ke tujuan. Padahal hujan ini adalah suatu berkah dari Yang Maha Kuasa. Jadi patut untuk kita syukuri. Hujan itu merupakan rezeki untuk kita semuanya. Karena dari hujan itu dapat mengairi persawahan, dapat mengairi perkebunan yang berada di Bali ini. Betul, wah iya juga ya Mbak Raras, hujan ini malahan adalah suatu rezeki. Bukan ini ya Mbak Raras, siapa tahu hasil doa dari para jomblo-jomblo gitu. Bukan, yang Mbak. iri sama orang-orang yang pacaran Mbak Raras. Ya, bukan Mbak. Jadi hujan ya. ini merupakan rezeki dari Yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri. Betul. Nah, di DJP sendiri ini itu memiliki rezeki juga untuk wajib pajak Mbak, untuk yang terdampak pandemi COVID-19. Wow, rezeki seperti apa itu Mbak Raras? Dikasih oke. tahu dong ke kita semuanya. Rezeki dari DJP ini adalah pemberian insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19 yang sekarang ini diatur sesuai dengan PMK nomor 149 tahun 2021. Oke, insentifnya ini bagaimana bentuknya Mbak Ras? Apakah dalam bentuk uang tunai seperti BLT? Bukan Mbak, jadi ranah DJP ini tidak bisa memberikan bantuan secara tunai kepada wajib pajak, tapi tetap bernilai uang bagi wajib pajak yang khususnya terdampak pandemi COVID-19 ini. Oke. Kemudian seperti apa sih detailnya? Mungkin Mbak bisa diberitahukan detail terkait insentif pajak ini. Baik, kita mungkin masuk ke jenis insentif pajak ya. Jenis insentif pajak ini mulai dari PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah atau pasal 21 DTP. Nah, pasal 21 DTP ini itu diberikan untuk karyawan swasta yang perusahaannya itu ini Mbak, masuk dalam kriteria sesuai dengan PMK nomor 149. Berarti sudah diatur ya Mbak, clue Ya, apa kayak saja udah. yang bisa memanfaatkan. Benar Oke. sekali, jadi kan sudah diatur sesuai dengan PMK tersebut. Lalu juga pastinya wajib pajak tersebut harus memiliki NPWP dan penghasilannya itu tidak lebih dari 200 juta setiap tahunnya. Oke, berarti tidak boleh lebih dari 200 juta. Nah, saya kan juga ini penghasilan di setahun kan belum sampai nih Mbak 200 juta. Saya juga bisa dong ya Mbak memanfaatkan insentif PPh 21 ini? Nah, untuk Mbak Ika kan ASN ini ya, jadi tidak bisa untuk memanfaatkan insentif perpajakan. Oke, Karena tidak bisa ya, tidak berarti. bisa karena tidak termasuk dalam kriteria. Jadi untuk yang masuk dalam kriteria pemberian insentif ini adalah karyawan swasta yang perusahaannya itu memanfaatkan atau bisa memanfaatkan insentif pajak ini. Oke, sepertinya saya terbawa suasana nih Mbak, karena dikasih kesempatan jadi host. Saya kira saya seperti penyiar TV seperti itu.
Oke, tapi Mbak Ika ini sudah seperti penyiar TV yang biasanya saya lihat di TV-TV, Mbak. Oke, Mbak Raras bisa aja ya, Mbak. Oke, kita balik lagi ke materi. Selanjutnya mungkin saya penasaran untuk mekanisme pemanfaatan insentif pajak ini. Nah, ini kami berikan gambaran sedikit terkait contoh ya Mbak ya, PPh pasal 21 ini. Misalnya adalah Toyib. Toyib yang ini bukan Pak Toyib yang biasanya tidak pulang 3 kali lebaran ya karena pandemi. Pak Toyib ini memperoleh penghasilan 12 juta setiap bulannya. Penghasilan kotor ya? Ya, penghasilan kotornya 12 juta. Nah, Pak Toyib ini dari 12 juta tersebut itu dipotong 700.000 untuk PPh 21-nya. Nah, sebelum memanfaatkan insentif ini, Pak Toyib itu memperoleh penghasilannya jadi 11.300.000. Karena dipotong pajak sebesar 700.000. Karena dipotong pajak 700.000. Nah, setelah memanfaatkan insentif ini, Pak Toyib ini bisa memperoleh penghasilan itu 12 juta rupiah. Karena 700.000-nya itu sudah ditanggung oleh pemerintah, Mbak. Oke, saya sepertinya mulai mengerti konsep insentif ini, Mbak. Berarti di sini Pak Toyib penghasilannya bertambah ya untuk yang dapat dibelanjakan. Jadi sebelum insentif dia bersihnya cuma dapat 11.300.000, karena ada insentif, uang yang dia bisa belanjakan full 12 juta gaji dia, seperti itu ya. Benar Mbak, dan itu merupakan salah satu tujuan dari pemberian insentif ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama yang terdampak pandemi COVID-19. Oke, jadi sebenarnya program ini adalah program yang sudah ditunggu-tunggu ya oleh para karyawan, pegawai, dan guru-guru di luar sana. Benar Mbak, program ini juga sebenarnya sudah dari tahun 2020 Mbak untuk insentif pajak ini. Nah, untuk PMK 149 ini diperpanjang sampai akhir Desember 2021. Begitu. Nah, ini kan tadi kita membahas terkait PPh pasal 21 DTP. Nah, ada lagi insentif selanjutnya ini Mbak. Insentif apa tuh Mbak Raras? Insentif ini adalah insentif PPh final DTP atau ditanggung pemerintah. Oke, PPh final berarti untuk UMKM ya? Ya, yang 0,5% setiap bulannya dibayar oleh wajib pajak pengusaha UMKM itu, Mbak. Oke, boleh diceritain lebih detail mungkin Mbak untuk yang UMKM? Nah, untuk wajib pajak UMKM yang masuk dalam kriteria sesuai dengan PMK 149 itu bisa memanfaatkan realisasi insentifnya ini. Jadi tidak perlu membayarkan 0,5% per bulan dari omsetnya itu setiap bulannya ke kas negara, karena kan sudah memanfaatkan insentif pajak gitu. Oke, berarti ada yang namanya laporan realisasi ya di Benar. web DJP Online. Iya Mbak, jadi perlu diingat untuk semutan pajak semuanya, untuk semutan pajak yang memanfaatkan insentif pajak ini harus melaporkan laporan realisasi insentif setiap bulannya, dan batas waktunya itu adalah akhir bulan berikutnya, jadi tidak boleh terlambat ya. Karena kalau misalnya terlambat, nantinya tidak bisa mengakui insentif tersebut, jadi harus membayar seperti biasanya. Jadi sayang sekali kalau misalnya tidak memanfaatkan insentif ini. Oke, kemudian berarti hanya dengan meregistrasikan di DJP Online, bisa di rumah ya, para semutan pajak ini dengan HP ataupun laptop, itu sudah dapat memanfaatkan insentif pajak ini ya? Bisa Mbak, ini mungkin bisa dicontohkan ini ya Mbak ya, sekarang kan WP-WP yang terdampak pandemi ini mulai berjualan. Iya, ya, berjualan. Bisa dilihat penjualan nasi jinggo mungkin ya Mbak ya. Penjualan nasi jinggo yang memperoleh penghasilan sebesar 20 juta setiap bulannya. Nah, harusnya kan membayar 100.000 karena kan omset dikalikan 0,5%. Harusnya membayar 100.000. Tapi karena wajib pajak tersebut memanfaatkan insentif, tidak perlu lagi untuk membayarkan 100.000 tersebut ke kas negara. Oke, kecuali kalau telat memanfaatkan ya Mbak, ya, harus bayar seperti biasa. Berarti saya simpulkan sementara ada dua nih Mbak jenis insentif yang bisa dimanfaatkan oleh para semeton, PPh 21 insentif dan insentif PPh final untuk UMKM. Seperti itu benar? Ada lagi Mbak insentif ini. Ada lagi. Ya, jadi tidak hanya 2 insentif. Okay. Jadi ada beberapa insentif tapi itu khusus Mbak, seperti PPh final yang ditanggung oleh pemerintah tapi untuk jasa konstruksi tertentu, atau pengembalian pendahuluan PPN atau pembebasan PPh pasal 22 impor, dan
pengurangan angsuran PPh pasal 25 yang sekarang menjadi 50%. Jadi untuk selengkapnya Semeton Pajak dapat membaca di PMK nomor 149 tahun 2021. Wah, ternyata banyak ya Mbak Laras Iya, insentif benar. pajak yang bisa dimanfaatkan. Benar Mbak Ika, jadi Oke. Semeton Pajak harus memanfaatkan insentif pajak ini. Gitu. Nah, terus saya jadi bingung nih Mbak, kalau banyak nih pajak yang diberikan insentif, Ya. kemudian nanti penerimaan pajak kita gimana dong Mbak Laras? Oke, karena mekanisme pemberian insentif ini adalah ditanggung oleh pemerintah, jadi tetap diakui penerimaan sebagai penerimaan di DJP Mbak. Nah, dananya sendiri ini bersumber dari APBN. Ya, jadi dari APBN salah satunya itu adalah dari utang dalam negeri, bisa dalam bentuk penerbitan obligasi atau dalam bentuk sukuk. Jadi kan pemerintah ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan atau meringankan beban para wajib pajak atau masyarakat yang terdampak pandemi COVID ini Mbak. Jadi harus dimanfaatkan. Harusnya dimanfaatkan ya oleh para masyarakat, para semeton pajak kita. Karena kalau tidak dimanfaatkan, malah negara kita rugi nih. Dananya sudah disediakan, sampai utang ya Mbak Laras dengan obligasi dan sukuk, jadinya nanti hanya membayar bunganya saja para semeton pajak. Jadi jangan lupa dimanfaatkan ya. Iya, nanti kan jadinya mubazir ya Mbak ya kalau misalnya tidak dimanfaatkan untuk insentif ini. Nah, untuk para semeton pajak yang menonton podcast ini dapat memberikan informasi kepada para teman-temannya atau para pelaku UMKM lainnya, keluarga, teman tetangga itu terkait insentif ini agar semuanya itu dapat memanfaatkan insentif perpajakan. Oke, nah kalau para semeton pajak mau dapetin informasi nih Mbak, lewat apa sih Mbak? Biar nggak bingung gitu. Nah, karena sekarang itu pandemi, mungkin kalau datang langsung ke kantor pajak itu was-was ya Mbak ya. Iya, agak sulit juga ya, harus antrian online. Harus mengambil antrian online dulu, jadi kan memang dibatasi. Nah, para semeton pajak ini bisa DM ke Instagram Kanwil DJP Bali atau kantor-kantor pajak lainnya terkait informasi pemberian insentif ini. Saya juga udah follow tuh Mbak Instagram pajak @pajakbali ya, untuk Instagram yang dikelola oleh Kanwil DJP Bali. Nah, kalau untuk KPP sendiri nih Mbak, punya akun Instagram juga nggak? Pastinya Mbak Ika. Pastinya ada ya? Pastinya ada. Jadi untuk semua kantor pajak itu pasti memiliki media sosial dalam bentuk Instagram. Kalau untuk kantor pajak Denpasar Barat itu @pajak_denpasar_barat. Lalu untuk kantor-kantor pajak lainnya itu biasanya diawali dengan @pajak lalu nama kotanya. Nah, sebagai contoh yang tadi ya Mbak ya, @pajak_denpasar_barat berarti itu akun resmi milik kantor pelayanan pajak Pratama Denpasar Barat. Oke, jadi semeton pajak boleh ya follow, tanya-tanya, nanti ada juga update peraturan terbaru, kebijakan terbaru, biar semeton pajak scrollnya nggak cuma info-info gosip artis nih. Iya. Atau info-info makanan, info ini delicious Bali seperti itu ya. Oke, terima kasih infonya Mbak Laras. Nah, semeton pajak selain Instagram, tentunya semeton pajak juga boleh like, komen dan subscribe dan share video ini agar nanti banyak semeton pajak lain yang mensubscribe channel Kanwil DJP Bali, karena akan ada nanti video-video lain, podcast lain yang akan di-share di channel ini. Oke, demikian podcast kita kali ini. Banyak insentif pajak yang semeton pajak dapat manfaatkan. Tadi ada insentif PPh pasal 21, final UMKM, dan pajak-pajak lain. Jangan lupa semeton pajak manfaatkan dengan meregistrasikan diri dan mendaftarkan di web DJP Online. Masih bisa dimanfaatkan sampai masa pajak Desember 2021. Jadi jangan ketinggalan, masih ada sekitar 3 bulan lagi ya. Oke, kemudian apabila semeton pajak punya masukan untuk kami, boleh menuliskan di kolom komentar di bawah video ini ya, semeton pajak. Sedemikian podcast kami. Saya Ika dan saya Raras. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, di podcast Kecak Keseruan Cerita Pajak. Om Santi 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 Om.